itu tadi jenis susu ya, ada steril, susu UHT, pasteurisasi, dan ini menarik karena kemarin banyak yang panik buying beli susu steril. Dan tadi ada pertanyaan Intan nih yang menarik nih. Iya dokter, ini ada yang belum terjawab tadi ya dok ya. Ini fakta atau mitos sih dok, banyak banget orang yang beranggapan katanya konsumsi susu steril bisa membantu seseorang untuk tercegah dari virus COVID-19 dibanding dengan susu-susu lainnya. Ini fakta atau mitos dokter? Jelas mitos, Intan. Mitos dokter. Mitos tuh. Oh berarti Jelas. kemarin nggak perlu beli banyak-banyak susu steril itu? Enggak, justru ketika kita melakukan panic buying itu akhirnya kita seperti mengesampingkan orang-orang yang betul-betul butuh gitu. Betul banget. Ya kan, jadi pencegahan COVID-19 kembali lagi kepada apa yang udah sering didengungkan kan, 5M. Kemudian makan sehat itu juga adalah bagian dari pencegahan. Betul. Sekarang kita mesti jeli. Waktu lagi mau minum susu, sebenarnya apa sih yang kita tuju? Apa Tan kira-kira? Sehat. Apa? Enggak, kandungan gizi apa yang kita pengen tuju dari susu? Vitamin D, protein. Protein, bener, ya kan? Karena protein itu kan kalau dia dimakan dalam tubuh dia akan dipecah jadi bentuk-bentuk kecil namanya asam amino. Asam amino itu memang ada yang memiliki potensi meningkatkan sistem imun tubuh kita. Jadi tubuh kita itu udah punya sistem imun, hanya tinggal diberikan kayak bahan bakunya. Buat supaya terpicu. Betul. Nah, pikir lagi, protein itu apakah hanya susu? Nah itu dia. Enggak kan? Bisa dari daging-dagingan gitu ya dokter ya? Telur. Oh. Ah, itu udah paling Ayam, murah ya. meriah dan gampang kan, Ikan. ayam, ikan, tahu tempe, kacang-kacangan. Terus kita bicara lagi tentang vitamin D, ya. Sebenarnya Intan, vitamin D itu di dalam susu. Iya. Susu sendiri itu bukan merupakan bahan makanan Iya. sumber vitamin D. Oh bukan ya, yang katanya Kecuali- buat tulang-tulang itu apa dok? Itu bukan dari susu saja. Maksudnya susu itu ketika dia masih Iya. bentuknya susu murni, sebetulnya vitamin D-nya tidak terlalu tinggi. Oke. Tetapi ketika dia diolah, kemudian Iya. ditambahkan, difortifikasi namanya dengan vitamin D, baru akhirnya dia mengandung vitamin D yang cukup tinggi. Jadi ditambahin zat gizi lagi kan dok ya? Betul. Nah tapi dok, karena banyak orang beranggapan karena ini judulnya susu steril, maka dapat membantu mengatasi berbagai keluhan penyakit, termasuk COVID-19. Ini fakta atau mitos dok? Mitos juga. Oh mitos juga Mitos dokter? juga. Pengertian steril itu perlu dipahami bahwa sebetulnya gini, susu hanya ASI lah yang kita sebut sebagai susu steril. Cuman ASI doang yang steril. Oke. Apalagi Jadi susu kalau lainnya? dia diminum langsung sama bayi dari payudara ibu, Iya. itu paling steril. Tetapi kalau susu lainnya, Catat ya, jadi yang steril itu adalah ASI, ASI. air susu ibu. tapi untuk bayi, Untuk bayi, oke. Untuk gitu bayi. ya. Nah, terus sekarang misalkan kita lihat ada susu sapi. Susu sapi itu waktu di peternakan dia diperah, kemudian kan dia melalui serangkaian proses dulu sampai akhirnya kita konsumsi. Betul. Nggak mungkin kita konsumsi langsung dalam kondisi raw atau mentah. Harus disterilisasi dulu. Ya, ada nama proses yang kita bilang heat treatment, jadi proses dengan pemanasan. Proses dengan pemanasan tuh ada beberapa. Salah satunya namanya pasteurisasi. Iya. Kalau pasteurisasi itu susunya ini dipanaskan pada suhu sekitar 70 sampai 80 Di bawah derajat. 100 ya. Di bawah 100. Ah. Nah, yang kedua, UHT dan sterilisasi itu dipanaskan pada suhu tinggi sampai bisa 130 derajat. Iya. Oke, itu lebih bagus atau malah kandungannya rusak dok? Nah, kalau dipanaskan pada suhu tinggi berarti pasti ada kandungan vitamin yang Betul. akan turun. Iya. Tetapi ada lagi, yang namanya teknologi itu kan juga akan membantu supaya kandungannya akan menjadi lebih lengkap. Yang tadi turun kadarnya akan ditambahkan lagi, jadi difortifikasi Iya. gitu loh. Oh, itu namanya fortifikasi. Jadi memang sterilisasi, kemudian pasteurisasi itu ditujukan supaya susu itu lebih aman dikonsumsi dan punya masa simpan yang lama. Oke. Karena kalau misalkan seger dari sapi kan nggak mungkin, pasti dia harus kita simpan dulu di rumah kan, Oke. menghilangkan bakteri-bakteri yang ada gitu loh. Oke Iya. oke. Nah dokter ini kan susu steril ini kan banyak banget diburu orang ini dok ya. Tapi apakah sebenarnya susu steril ini kandungan nutrisinya ini sama dengan kandungan susu murni dan juga susu segar lainnya dalam kemasan? Ya. Ini fakta atau mitos? Tadi Kandungannya hampir sama? Iya. Fakta. Dengan fakta. Oh, fakta. Oh, jadi Kandungannya sebenarnya hampir kandungan sama. nutrisi dalam susu steril ini sama dengan Iya. kandungan susu murni dan juga susu lainnya. Iya. Berarti nggak harus berburu susu steril itu dong dokter? Kita mesti cerdas baca ada label Iya. informasi gizi. Oh.
Ya, jadi ini memang fakta sebetulnya, ya? iya sebetulnya kalau di luar negeri itu dari anak SD pun udah diajarin cara baca label nutrisi. Oh, ya. gimana Iya. tuh dokter? Nah, di dalam label nutrisi itu kita mesti lihat bahwa sebetulnya yang kita lihat bukan hanya angka absolut, misalnya dia ada tulisan kalorinya 120 kalori. Iya. Kemudian ada tulisan lagi protein 6 gram. Iya. Kita bandingkan dengan merek sejenis. Kalau merek sejenis punya kalori yang berbeda, misalnya dia punya kalori 130. Iya. Kita lihat lagi proteinnya berapa. Ada hitung-hitungannya nih. Kan ada persennya tuh di sebelah, ya. Oke. Kalau persennya itu dia di atas 20%, berarti dia sangat tinggi protein. Gitu. Tetapi kalau misalkan 5 sampai 20%, ya sedang-sedang aja sesuai dengan yang sewajarnya gitu. Nah, terus lihat lagi komposisi lemaknya bagaimana, berapa gram lemaknya. Kalau misalkan mau hitungan kasar, misalnya gini, oh ini satu kotak kalorinya 120, terus kita lihat proteinnya 6 gram. 1 gram protein itu kalorinya 4, berarti 6 kali 4 dibagi 120. Kira-kira 20%-an tuh, Dokter Haikal, Intan. Lihat lagi lemaknya. Oh, lemaknya ternyata 7 gram. 1 gram lemak itu kira-kira 9 Ya. kalori. Dok, ini ngomongin lemak dok ya. Ini mungkin kenapa orang banyak yang berburu susu steril, karena mereka berpikir beranggapan bahwa susu steril ini lebih rendah lemaknya dibandingkan susu murni. Nah, ini fakta atau mitos dok? Tapi nanti dok jawabnya. Oke. Kita akan simak jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat. Nah pemirsa, mungkin banyak yang juga punya keluhan sama kayak aku ya Dokter Haikal ya. Betul. Pas lagi ke supermarket ternyata mau belanja susu steril semuanya habis diborong sama orang. Langka Padahal juga langsung, kan? dibatasin. Iya, tapi jujur ya dokter ya, aku juga jadi ke bawah jadi pengen beli. Jadi kan aku nyari-nyari karena aku pikir manfaatnya luar biasa. Tapi ternyata setelah kita bahas banyak sekali fakta dan juga mitos yang beredar ya Iya. Dokter Haikal ya. Dan- Tadi ada yang belum terjawab juga ya? Mungkin kenapa Intan jadinya ingin beli, soalnya mungkin Intan sama dengan yang lainnya nih, beranggapan bahwa kadar lemak susu steril itu lebih rendah dibandingkan susu murni. Fakta atau mitos dok? Mitos dong. Tuh mitos Intan kan. Ya, padahal aku cari karena aku denger itu rendah lemak. Jadi ternyata susu mitos. steril kenapa tinggi lemak atau? Gini, kalau misalkan kita mau tahu persis berapa persen lemaknya, tadi yang aku ajarin. Jadi misalnya kita nemu satu kemasan susu, dia kalorinya 120. Iya. Terus tulisannya ada lemak 6 gram atau 7 gram. Let's say 7 gram ya, 7 gram lemak. Yang perlu kita hitung kalau misalnya mau teliti banget nih, 7 dikali 1 gram lemak itu 9 kalori, 7 kali 9, 63. 63 dibagi 120, berapa persen? Setengahnya lebih. Caranya gitu. Memang kalau susu segar itu sekitar 50%-an. Jadi range-nya itu memang sekitar 50 sampai 52%. Nah, kalau yang khusus susu steril ini sekitar 52%. Gitu. Jadi- Tapi memang lemak di dalam susunya memang tinggi. Nah, kalau yang kita tuju adalah lemaknya pengen yang lebih rendah, ya cari aja susu skim atau susu low fat. Gitu. Oh. Sekarang balik lagi tujuan mau minum susu apa dulu. Kalau mau mencapai protein, sebenarnya semua sama gitu. Dan protein bisa didapat dari sumber lain. Oh, karena kan informasi yang beredar di luar tuh luar biasa banget dokter. Katanya bisa, kayaknya superior banget lah susu steril ini gitu. Bisa mengobati berbagai macam penyakit, termasuk kondisi sekarang COVID-19. Jadinya kan kita semuanya kayak berusaha supaya imunitasnya meningkat. Salah gitu. satu yang perlu diingat juga kata-kata steril itu ya. Pokoknya semua susu yang ada di dalam kemasan tersebut, selama kemasannya itu masih tertutup rapat, belum bocor, dia harusnya nggak ada bakterinya, jadi steril. Iya. Oh gitu. Gitu loh, itu yang mesti diingat. Oke dokter. Nah berarti nih dokter ya kalau kayak gini, ini berarti fakta atau mitos dok? Ya. Semua susu bisa meningkatkan imunitas tubuh di saat pandemi. Ini fakta atau mitos? Fakta, membantu meningkatkan. Oh, jadi semua jenis susu apapun nggak cuman salah satu susu yang sedang diburu hari ini, Betul. itu yang bisa meningkatkan imunitas tubuh nggak ya dok ya? Jadi semua susu bisa ya? Kecuali kental manis. Oh, nah itu dia. Karena kan kecuali jumlah kental proteinnya manis. kecil banget. Mungkin kalau kental manis itu bukan susu dok ya? Yes, betul. Karena lebih banyak gulanya. Betul. Jadi supaya masyarakat juga paham bahwa itu bukan susu sebetulnya. Oke. Oke. Dok, mungkin masyarakat perlu tahu dok, ini fakta atau mitos, Ya. susu yang baik dikonsumsi adalah susu yang tidak memiliki rasa manis dan perisa. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Ini Fakta, saya kenapa, setuju sebetulnya. Karena gini, kalau susu itu diberikan rasa manis atau perisa, sudah pasti dia mendapatkan tambahan lainnya kan. Kalori, ya. Biasanya kalorinya nambah karena gulanya juga tinggi. Gitu.
Oke, Jadi kalau kenapa? memang kita bisa pilih yang tidak pakai perisai ya lebih oke. Oke, Ya. nah dokter, tips dari dokter deh sekarang gimana Ya. nih mengenai orang-orang yang sekarang kan sedang semuanya berburu nih, sampai kayaknya udah susah banget cari susu steril Iya. sampai dibatas-batasin pembeliannya. Ini gimana dok tipsnya? Oke, buat semua penonton hari ini, saya mau kasih pesan bahwa jangan sampai ada tindakan panic buying lagi, karena sebetulnya makan dengan gizi seimbang itu bisa kita peroleh dari banyak sekali bahan makanan sumber. Ya, susu bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa mencapai pemenuhan protein hewani yang bisa membantu meningkatkan sistem imun tubuh kita. Itu aja. Tapi pilihan lain pun banyak. Kita bisa konsumsi telur, ikan, ayam, daging, tahu tempe, kacang-kacangan. Oke. Jadi intinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu bisa didapat dari mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, Ya. istirahat cukup, dan tidak hanya dengan satu produk susu saja, dok ya. Oke. Baik, Satu lagi Ya, ya. silakan, Salah Dok. satu kunci pemenuhan gizi seimbang adalah makanlah bervariasi. Nah, itu dia. Bervariasi. Enggak harus itu aja. ganti-ganti. Yes. Oh. Betul, Oke, harus ganti-ganti. plus istirahat cukup ya dokter Hekal Betul. ya. Ya. Dokter makasih banyak. Baik, Dok, terima kasih informasinya. Makasih. Ya. Makasih ya dokter. Nah, pemirsa, jadi ingat ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan supaya kita tidak terkena penyakit COVID dan jangan sampai panik buying adalah intinya kita mesti menjalankan pola hidup sehat. Konsumsilah makanan yang bergizi seimbang dan bervariasi, tidur cukup ya. Kemudian juga rutin olahraga dan jangan termakan informasi yang belum tentu kebenarannya. Iya dokter, jadi semuanya harus disaring-saring dulu ya. Betul. Nah dokter Hekal, selanjutnya memang kalau kita mencari protein itu ternyata tubuh kita juga bisa memproduksi protein juga kan dokter ya? Betul.